Saat ini pemerintah menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas nasional. SDM unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global. Di berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, produktif dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, dan berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Kriteria SDM unggul yang saya sampaikan di atas erat kaitannya dengan identitas kita sebagai warga Indonesia atau nasionalisme. Saya mengharapkan Anda semua dapat mewujudkan semangat nasionalisme tersebut sehingga sekalipun kita memiliki keunggulan kompetitif secara global, kita selayaknya tetap berpijak pada ideologi dan kearifan lokal. Saya teringat dengan Presiden Indonesia ketiga, Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, yang selalu dijuluki otak Jerman tapi berhati Mekah. Julukan tersebut mengandung arti bahwa otak kita atau kemampuan kita bisa melanglang buana dan bersaing di era global ini. Tapi hati kita atau jati diri kita tetap harus melekat sesuai dengan identitas dan akhlak sebagai insan Nusantara. Nasionalisme juga penting untuk kita pahami bersama, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Karena itu para pendiri negara ini bersepakat untuk mendirikan sebuah negara yang mengakomodasi dan menjamin kemajemukan tersebut. Itulah sebabnya mengapa bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terkait dengan upaya kita untuk menguatkan ideologi bangsa dan semangat nasionalisme bagi generasi milenial, izinkan saya menitipkan beberapa masukan bagi Universitas Negeri Surabaya. Pertama, secara kreatif, sisipkan dalam bahan ajaran untuk memantapkan kesadaran dan pemahaman ideologi negara, yakni Pancasila, sebagai satu-satunya ideologi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kokohnya ideologi Pancasila, kita memperkuat identitas bangsa kita. Yang kedua, perlu terus ditekankan upaya pengasahan dan penguatan karakter mahasiswa agar senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai yang utama tanpa memandang suku, agama, maupun golongan. Pendidikan karakter sambil menanamkan identitas lokal perlu dilaksanakan dalam porsi yang sama dengan pendidikan kompetensi, akan tapi metode pendidikan karakter tersebut haruslah lebih inovatif dan kreatif agar tetap menarik dan efektif. Ketiga, tingkatkan terus upaya penyempurnaan pendidikan yang berbentuk hard skill, yaitu pendidikan pengembangan kemampuan teknis sesuai bidangnya. Tapi jangan melupakan pengembangan soft skill untuk meningkatkan kemampuan komunikasi persuasif dengan masyarakat, kemampuan mengembangkan jejaring, dan kemampuan melakukan koordinasi. Dengan kombinasi hard skill dan soft skill yang baik, maka akan tercipta lulusan yang humanis dan mampu menghadapi perubahan sosial. Bagi adik-adik sekalian mahasiswa baru, saya juga ingin menitipkan pesan. Pertama, jangan sia-siakan kesempatan yang diperoleh untuk menikmati pendidikan tinggi. Kesempatan ini merupakan karunia Allah dan bentuk rasa syukur Anda atas kurnia tersebut adalah dengan belajar dan bekerja keras agar Anda dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Yang kedua, sebagai kelompok elit dalam struktur masyarakat Indonesia, Anda semua harus menjadi agen perubahan. Jadilah agen yang konsisten
untuk terus menyuarakan nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, dan toleransi. Masa depan negara ini seluruhnya berada di pundak kalian. Yang ketiga, tumbuh dan berkembanglah menjadi intelektual yang memahami ilmu pengetahuan, tapi juga menjunjung tinggi moralitas dan menghargai kehidupan sosial. Dunia tidak akan menjadi lebih baik hanya karena banyaknya orang cerdas, tapi dunia akan lebih baik karena moralitas dan kohesi sosial yang baik. Sebelum saya akhiri sambutan ini dalam konteks situasi pandemi yang kita hadapi saat ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama melakukan jihad, melawan dan mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19, baik di bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Saya juga menaruh harapan besar kepada dunia pendidikan tinggi untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mencari inovasi dan terobosan yang bisa mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat untuk kembali produktif. Dan hal terpenting saat ini yang harus menjadi perhatian kita semua adalah memastikan bahwa protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik, penuh disiplin oleh seluruh masyarakat. Saya minta khususnya kepada kalangan perguruan tinggi untuk melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif. Perguruan tinggi dalam hal ini harus menjadi contoh dan memberikan bimbingan kepada masyarakat.